Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga apa yang kita amalkan pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaatnya yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan tema kajian kita pada bulan lalu berkaitan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kita kedatangan mimpi. Ya. Dan minggu lalu kita jelaskan kalau mimpinya mimpi baik, maka disunnahkan beberapa hal, di antaranya mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kemudian jangan menceritakan kecuali kepada orang yang memang kita tahu dia senang. Artinya boleh cerita mimpi baik itu, tapi pilih-pilih. Jangan setiap ketemu orang diceritakannya. Ya. Dan kalau ingin ditafsirkan, tafsirkanlah ketafsiran yang terbaik. Artinya jika Bapak Ibu mimpi dan tafsirannya beragam, bisa A, bisa B, bisa C. Nah, dari banyak kemungkinan ini pilihlah yang paling baik. Ini kalau mimpinya baik. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang jika mimpinya buruk, apa yang dianjurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mimpi buruk itu kemudian tidak terjadi di alam nyata? Ini tidak sedikit dari kita kalau bermimpi-mimpi yang buruk itu timbul rasa khawatir, dan kalau sudah khawatir pacak mengganggu aktivitas kita. Apalagi mimpi buruknya di saat-saat kita sedang ingin punya keinginan, pengen punya usaha misalnya, sudah nyewa ruko lah, beli bahan-bahannya, tahu-tahu dapat mimpi buruk. Nah, apa nak bangkrut ini, apa mak mana, laju murung. Ya. Nah, di sini Nabi mengajarkan kita beberapa amalan yang insya Allah jika diamalkan maka mimpi buruk itu tidak akan terjadi. Yang pertama, an yatful aw yabsuq an yasarihi thalathan, meludah ke kiri 3 kali. Begitu Bapak terbangun misalnya karena mimpinya buruk, mimpi buruk contohnya apa Ustadz? Giginya rontok.
Ada yang mungkin pernah mimpi giginya rontok kok. Ada yang rontoknya itu bagian atas saja, ada yang bagian bawah saja, ada yang galau-galaunya. Nah, terasa di mimpi itu sampai kita ngewadahi. Itu kalau bangun kadang-kadang bisa keringat dingin itu Pak. Mimpi tadi. Nah, jangan khawatir. Begitu Bapak Ibu bangun, silangkan meludah ke kiri 3 kali. Meludahnya ini banyak macam Pak, bisa tanpa percikan, niup bahasa kitanya, bisa dengan sedikit percikan, peh. Yang ketiga bisa meludah nian, cuh. Tapi jingok-jingok juga. Jangan kayak sebelah suaminya, suami lagi tidur, cuh. Laju jadi kenyataan mimpi buruknya. Terbangun suami marah-marah. Ya. Lakukan itu 3 kali. Mungkin saking keselnya pas nian kan. Yang kedua, at-ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Baca ta'awudz, Pak. A'udzubillah. Jadi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena memang mimpi buruk itu disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimpi buruk itu datangnya dari setan. Datangnya dari setan, dan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita agar meminta perlindungan dari setan hanya kepada Allah. Seraya berkata a'udzu billahi minasyaitonir rajim 3 kali. Yang ketiga, andaikan dari bangun tidur tadi Bapak sudah baca ta'awudz, sudah meludah 3 kali, kemudian ada keinginan melanjutkan tidur, mungkin mimpinya malam hari, maka disunnahkan untuk berpindah posisi. Kalau tadinya tidur di sebelah kanan, pindahlah ke kiri. Kalau rasanya kasurnya sempit, kebetulan yang tidur ada 2 wong, 3 wong, pindah ke bawah. Pindah ke bawah. Apa hubungannya Ustadz dengan pindah tidur ketika mimpi buruk? Nah, ini saya sedikit agak merinci menjelaskan. Di dalam Islam ada yang disebut dengan tafaul. Disebut dengan apa, Pak? Tafaul. Kata Nabi, disebutkan dalam hadis Nabi, yu'jibunil fa'al. Aku itu senang dengan orang muslim yang berbuat sesuatu dengan optimis dan berharap. Maksudnya, jadi dalam Islam itu ada sesuatu yang disebut dengan tafaul. Tafaul itu bahasa kita gampangnya adalah Bapak melakukan sesuatu, yang sesuatu itu kita lakukan dengan harapan kebaikan. Contoh, saya kasih contoh langsung saja biar mudah dipahami. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu disunnahkan memasak daging akikah dengan rasa manis. Masak daging akikah dengan rasa manis. Kenapa? Berharap agar anaknya berakhlak yang manis. Itu namanya tafaul, Pak. Jadi Bapak melakukan sesuatu dengan satu hal, ya identik dengan tadi kaget menitipkan harapan kepada Allah dengan cara itu. Makanya kalau Bapak punya kawan gawenya marah terus, kalau dulu daging akikahnya pedes punya dia, Pak. Mungkin, Pak, sunnahnya yang manis, Pak. Saya mulai
ya mengira-ngira, mungkin bisa salah bisa benar. Ada rendang versi wong Palembang. Rendang kan pedas Pak, kita buat malbi. Mungkin malbi itu dulu dibuat untuk momentum akikahan Pak, salah satunya biar dagingnya manis. Kalau nak pedas dipisah sambelnya, lajulah pakai sambal yang terpisah, tapi dagingnya sendiri manis. Makanya akhlak wong Palembang ini manis-manis. Kenapa ketawa Pak? Ada yang tidak manis apa? Contoh lain, tafaul. Bapak ingat ketika sholat istisqa? Sholat istisqa ketika imamnya sudah ngimami sholat, kemudian khutbah Jumat, khutbah istisqa, minta hujan, khutbah minta hujan. Ketika imam yang ngangkat tangan begini, kan sunnahnya begini Pak, ya Allah turunkan hujan bla bla bla. Di tengah doa itu disunnahkan imam memindahkan sorban. Sorban, kalau tadi imam saat khutbah menggunakan sorban di sebelah kanan, dipindahkan ke kiri. Ada Pak ya, mungkin yang pernah imam tahu. Jadi imam itu kalau lagi sholat istiqomah dia balik badan, ya Allah turunkan hujan bla bla bla, langsung sorban itu pindah. Kenapa dipindah ini Pak? Tafaulan namanya. Tafaulan itu berharap Allah mengubah kondisi yang tadinya kemarau jadi turun hujan. Seperti aku pindahkan sorban ini dari kanan ke kiri. Itu namanya apa Pak? Tafaulan. Ya, kalau contoh yang mungkin banyak dilakukan kaum muslimin ketika memberi nama anak. Siapa nama anaknya? Sudirman. Loh, kenapa ditunjuk Sudirman? Aku pengen dia seperti Jenderal Sudirman. Oh, itu namanya tafaulan Pak. Ngenjuk nama anak meloi tokoh tertentu, ketika ditanya apa alasannya, aku berharap. Istilahnya memberi nama anak dengan Sudirman tadi karena dia biar bisa jadi jenderal yang soleh. Nah, ini dalam Islam disebut dengan tafaul. Ketika bangun rumah, pintunya dibesarin. Kenapa? Aku berharap banyak tamunya. Biar banyak tamunya. Dan sebagainya, banyak hal yang bisa dilakukan. Ya. Itu disebut dengan tafaul. Ya. Dan Nabi senang dengan orang Muslim yang begitu. Ya. Nah, mimpi kaitannya dengan mimpi buruk. Ketika kita mimpi, mungkin tadi tidurnya cak ini ada di sebelah kanan. Begitu terbangun hatinya khawatir macam-macam, pindah saja tidurnya ke kiri, tafaulan, berharap kepada Allah mengubah mimpi buruk tadi menjadi kebaikan. Makanya pindah tidur. Yang keempat, ketika mimpi buruk, sholat 2 rakaat. Ya, bisa kalau mau tidur langsung tidak apa-apa. Tapi nanti begitu sudah bangun dan tidak galak tidur, sholatlah 2 rakaat. Sholat apa Ustaz? Sholat sunnah biasa, sholat sunnah mutlak. Kata Nabi, "Idza ra'a ahadukum ru'yan yakrahuha falyatahawwal." Jika salah satu di antara kalian melihat mimpi yang tidak disenangi alias mimpi buruk, falyatahawwal, maka pindahlah tidurnya, bergeserlah. Wal yadful an yasarihi thalathan, kemudian meludah ketiga. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqum falyusalli. Jika salah satu di antara kalian mimpi-mimpi yang tidak disenangi, mimpi buruk, maka bangunlah dan sholatlah.
maka bangunlah dan sholatlah. Setelah sholat, yang kelima berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi, berlindung kepada Allah dari keburukannya. Yang keenam, jangan ditafsirkan. Jangan ditafsirkan, jangan kepo. Begitu, kita tahu ini mimpi buruk. Sudah. Jangan dicari tahu, datang ke sana, ngomong mak mano mimpi, aku ini maknanya apa, macam-macam. Ya. Kecuali seperti yang bulan lalu kami sampaikan, kalau nak cerita, ceritalah sama orang alim, orang yang berilmu. Yang terakhir terkait mimpi buruk ini, jangan diceritakan kepada siapapun. Jangan diceritakan kepada siapapun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrah," dan jika melihat selain daripada itu dari hal yang tidak dia senangi, fa innama hiya minasyaitan, maka sesungguhnya mimpi buruk itu datangnya dari setan. Falyasta'iz min syarriha, berlindunglah dari keburukannya. Wala yadhkur li ahadin, dan jangan disebut-sebut, ya, wala yadhkurha li ahadin, kepada siapapun. Fa innaha lan tadurrahu, maka sesungguhnya itu semua tidak akan membahayakannya. Jangan cerita, ya, kepada siapapun. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dalam pertemuan kita mungkin, ya, terkait bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bermimpi bertemu Nabi adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Dan kalau bermimpi Nabi, kata Rasulullah, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, sungguh itu adalah aku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Jadi kalau Bapak mimpi dan dalam mimpi itu Bapak meyakini itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah Nabi. Tapi kalau sosok-sosok lain bisa jadi adalah setan yang menyerupai dirinya. Tetapi para ulama juga memberikan batasan. Salah satunya, kalau Bapak melihat sosok dalam mimpi dan meyakini itu Nabi, setidaknya ciri-cirinya tidak menyalahi apa yang dijelaskan dalam kitab-kitab Syama'il. Nabi diceritakan berjenggot, Pak. Jangan Bapak kemudian bangun tidur, aku temu Nabi. Mak mano, kate jenggotnya. Lah, bukan Nabi itu, mamang situ itu. Misalnya, aku ngeliat Nabi, cak mano, pendek wongnya, bohong berarti, bukan Nabi, dan lain sebagainya. Ya. Ini mimpi Nabi ini kadang-kadang jadi bisnis juga sekarang, Pak. Apalagi kalau mau politik, musim-musim politik, bercerita aku tadi malam mimpi Nabi apa, suruh nyoblos nomor 2. Nah, pakainya untuk nyoblos nomor 2. Tapi terlepas daripada itu, saya yakin orang yang merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti ingin bisa bertemu dengan Nabi, melihat Nabi Muhammad. Pertanyaannya, ada enggak kira-kira Ustadz amalan yang kalau kita mengamalkannya, Allah berikan kita kesempatan mimpi
bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya ada, dan ini amalan bukan dari Nabi Muhammad. Ini bukan Nabi berkata barang siapa yang ingin bermimpi aku maka lakukan A, B, C, D, enggak. Melainkan amalan ini merupakan hasil tajribah, yaitu pengalaman dari para ulama. Pengalaman daripada ulama. Kalau di kita ini yang sangat terkenal dengan sosok yang selalu bermimpi Nabi Muhammad, itu kiai yang baru meninggal kurang lebih 2 bulan lalu di Jawa, Kiai Haji Thaifur. Itu dikenal di kalangan ulama sampai dulu ketika beliau ngaji di Mekah, seringkali ketika kedapat kesulitan memahami hadis Nabi, misal gurunya nih ada satu hadis nggak bisa dipahami, apalah maksudnya, kakek dipanggil Thaifur, kakek kalau ketemu Nabi tanya ke apa dia maksudnya. Itu yang luar biasa, tapi sudah meninggal beliau beberapa bulan lalu ya. Nah, orang-orang semacam beliau dan ulama-ulama yang lain memberikan setidaknya ada 4 amalan. Ada 4 amalan yang jika diamalkan insya Allah dianugerahkan Allah bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, betul-betul mengenali Nabi. Mengenali Nabi itu maksudnya baca sirahnya. Betul-betul dibaca sirahnya, nah, mulai dari lahir sampai meranjak dewasa, menikah dengan Sayyidah Khadijah, kemudian diangkat menjadi nabi, kemudian hijrah ke Taif, hijrah ke Madinah, berperang, juga baca. Saya punya guru namanya Profesor Dr. Nuruddin Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir. Beliau berkata, saya setelah menghatamkan 32 kitab tentang sirah nabawiyah, sampai pada titik saya merasakan betul kehidupan Nabi. Jadi buku mulai dari yang kecil sampai yang berjilid-jilid tentang sirah itu, Pak, dibaca dengan segala versinya. Kata beliau, sejak menghatamkan 32 kitab itu, setiap malam aku dimimpikan Nabi Muhammad. Setiap malam. Alangkah nikmatnya, Pak. Nah ini, kita ini mohon maaf, harus jujur dengan diri sendiri. Ionian Ustaz, aku ini tidak kenal Nabi. Taunya Nabi ya Nabi kita, wongnya baik, akhlaknya baik, sudah. Tapi ketika ditanya sebutkan putra putrinya siapa namanya, tidak tahu. Ya. Ini yang pertama, Pak, mengenali Nabi Muhammad dengan sirahnya. Dan yang kedua minimal dengan syama'ilnya. Syama'il itu berbeda dengan sirah, Pak ya. Kalau sirah nabawiyah itu bercerita tentang perjalanan hidup Nabi. Tapi kalau Syama'il Muhammadiyah itu bercerita tentang bentuk fisiknya Nabi. Contoh, Nabi disebutkan giginya tidak rapat dan tidak terlalu renggang, melainkan agak berjarak. Itu gigi Nabi Muhammad. Giginya tidak rapat nempel itu tidak, tapi tidak terlalu renggang, ada sela-selanya. Yang kalau tersenyum terlihat seperti ada cahaya. Alisnya bagaikan bulan sabit.
Kemudian disebutkan di akhir hidup Nabi itu hanya memiliki uban sekitar 20 helai. Uban Nabi sekitar 20 ada di bagian sini, Pak. Ubannya Nabi itu di bawah bibir. Namanya anfaqah ini sini. Sama bagian sudghai. Sini sudghai itu jambang bagian atas. Jadi kalau Bapak mimpi rambutnya putih galau seperti Adnan Buyung Nasution, nah bukan Nabi tidak beruban full itu, ya, hanya sedikit. Nah ini di mana dipelajarinya? Di kitab namanya Syama'il Muhammadiyah, tentang ciri-ciri Nabi, tentang bentuk tubuhnya, cara berjalannya, cincinnya dan sebagainya. Dan saya sudah buka buat rekaman sendiri itu, Pak. Jadi yang menjelaskan tentang syama'ilnya Nabi kurang lebih ada 390 hadis, Pak. Hampir 400 hadis menceritakan bentuk fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah buat rekaman itu di YouTube kami sekitar 25 pertemuan. 25 pertemuan, satu pertemuannya setengah jam. Nah, Bapak boleh sambil lihat-lihat, santai-santai di rumah, ngopi pagi, mendengarkan penjelasan tentang bentuk fisiknya Nabi. Bagaimana alisnya, bagaimana matanya, bagaimana wajahnya, bagaimana tingginya, bagaimana rotinya. Nah ini yang pertama, biar bisa bermimpi Nabi Muhammad, mengenali Rasulullah. Yang kedua, bersolawat, memperbanyak solawat. Bukan sekedar solawat, mohon maaf, yang Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, tetapi betul-betul diresapi dengan rasa terima kasih, dengan rasa rindu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma. Ada yang bisa dibantu, Pak? Nyari siapa? Paisan. Sedang sholat di sini. Lagi sholat di sini atau? KTE? Oh iya. KTE, Pak Iya. Jadi bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu, memperbanyak dengan rasa betul-betul, ya Allah aku rindu nian, ya Allah kapan aku bisa ketemu, ya Allah rindu nian dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Nah, itu salawat minimal sehari 400 kali kata Imam Sakhawi. Dan termasuk kalau Bapak dengar ada penceramah, ada khatib Jumat atau siapapun, setiap kali ia menyebut nama Nabi Muhammad, Bapak bersolawatlah. Allahumma sholli ala Sayyidina. Bapak lagi dengar ada orang ceramah berkata, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya Bapak setiap kali dengar nama Nabi bersolawatlah, Pak. Memperbanyak salawat. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengamalkan sunnah Nabi sekecil apapun, selama itu sah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diamalkan. Minum misalnya, Nabi itu, Pak, kalau minum massan, nyeruput begini, Pak. Bukan gini, bukan apalagi ya, nyeruput tuh buka mulutnya dikit ya. Kalau nyeruput berbunyi kali ya, enggak, tapi intinya itu mulutnya tidak terlalu kurang lebih kita lakukan, dan itu faedahnya luar biasa itu, Pak. Dengan cara minum begitu, satu, bisa mendeteksi banyu ini masih sehat atau tidak.
Bapak beli jus kemarin, masih bagus dah dengan cara minum dikit-dikit tadi, basi. Tapi kalau Bapak langsung gluk-gluk, basi itu, lah masuk segelas. Kalau ada ampas, bisa tertahan, dan sebagainya. Nabi itu kalau bersin, ditahan dan ditutup. Itu Nabi. Oh, bukan yang itu sunnah. Menghidupkan sunnah Nabi sekecil apapun sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, kalau keluar masjid kaki kiri, tapi kalau pakai sandal mendahulukan kaki. Jadi mak mana Pak? Bapak keluar masjid satu sisi suruh kaki kiri dulu, tapi satu sisi pakai sandal sunnahnya kaki kanan. Kalau orang yang mengagungkan sunnah Nabi berusaha, maka begitu keluar kaki kiri dari masjid, jangan langsung pakai sandalnya, letakkan di atas sandal kaki kiri Bapak. Setelah dia letakkan di atas kaki sandal yang kiri, barulah yang kanan keluar, masukkan, baru yang kiri masuk keluar. Dapat dua sunnah, sunnah keluar kaki kiri, dapat juga sunnah menggunakan sandal pertama kali dengan kaki kanan. Begitu orang yang kenapa kamu repot-repot nih anca itu Nabi Muhammad. Mungkin bagi dia repot, bagi kita tidak. Aku cinta, aku nak ngamalkannya. Sallallahu alaihi. Ini hari Jumat nih Pak. Di hari Jumat ini Nabi senang berpakaian putih, walaupun tidak dilarang yang lain, ya, tapi sunnahnya putih, wangi-wangian, mandi, potong kuku, merapikan kumisnya, sunnah Nabi, potong kukunya. Pokoknya apa yang menjadi sunnahnya diamalkan. Nah, kajian kita ini kan tentang, termasuk kalau mimpi-mimpi ya lakukan apa yang kata Nabi tadi. Dan yang keempat, agar bisa mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkhidmah kepada umatnya, sayang dengan umatnya Nabi Muhammad, sayang dengan umatnya Nabi. Pokoknya kalau kita ngelihat orang muslim Pak, lihatlah dia, kalau dia itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu di jalan misalkan, seperti tadi, mohon maaf, saya lihat kebingungan sana kesini, tidak apa-apa, jangan kita lihat dengan tidak suka, tanya ada apa Pak, ada yang bisa dibantu enggak? Kalau dia ada hajat, ada apa-apa. Dan begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dia, walaupun mungkin datang enggak untuk ngaji, tapi dia umat Nabi, dia lagi susah, dia lagi nyari sesuatu, tanya. Ada rezeki sedikit, kepada ya ada rezeki bisa bantu tetanggonya, lihat punya tetangga lagi marah-marah macam-macam, ya, disabar-sabari. Nah, insya Allah dengan 4 amalan itu, ya, Allah anugerahkan kita mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu untuk pagi hari ini, jemaah sekalian. Semoga apa yang menjadi petunjuk Nabi ini diamalkan, ya, dan semoga kita tidak mimpi-mimpi buruk. Ya, tidak mimpi-mimpi buruk. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Tapi mungkin tidak bisa banyak, lagi kurang sehat perutnya ini mah. Iya, izin Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, kakek saya itu di dusun itu dukun Ustaz. Dukun kampung ya? Iya, semoga Allah mengampuni beliau. Terus bercerita kepada kami para cucunya bahwasanya pernah ketemu Rasulullah
waktu beliau sholat subuh. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya itu beliau sholat subuh, selesai sholat subuh ditanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, beginikah cara sholat subuh yang benar? Kata Rasulullah, iya begitulah. Lebih kurang itu intinya, Ustaz. Waktu awal-awal kuliah dulu sempat juga ke kajian Kiai Zain Syukri. Beliau juga mimpi temu Rasulullah, dan beliau nangis, Ustaz. Rasa apa ya, rasa pilu barangkali ya, rasa ya mungkin sekitar itulah, Ustaz. Enggak susah nak ngomongnya apa gitu ya. Nah, maksud saya itu di antara dua orang yang bermimpi tadi itu, satu biasa aja, satu lagi nangis gitu. Kaitannya dengan mimpi Rasulullah tadi, kalau kiai ya mungkin beliau baca, mungkin yang Ustaz sampaikan tadi, misalnya Syama'il Muhammadiyah mungkin beliau baca, salawatnya mungkin banyak, cinta pada umat Rasulullah mungkin iya gitu. Sementara kalau seorang dukun kan ya mungkin tahulah Ustaz gimana gitu ya. Nah, maksud saya itu ketika mimpi ketemu Rasulullah, untuk meyakinkan itu benar itu bagaimana Ustaz? Maksud saya itu ketika orang menyampaikan dia mimpi Rasulullah tapi orangnya kurang begitu taat gitu, apakah kita percaya atau gimana gitu, Ustaz? Itu yang pertama. Yang keduanya, seseorang, mohon maaf Ustaz ya, mimpi basah gitu, tapi nggak sadar ketika bangun itu langsung dia, maaf ngomong itu, pipis gitu kan, istinja, kemudian wudhu, berangkat ke masjid, lupa kalau tadi malam mimpi gitu. Sekitar jam berapa, siang jam 10-an barangkali, ingat tadi malam dia mimpi, tapi sudah sholat subuh gitu kan. Dan ternyata apa, ketika ada periksanya memang mohon maaf, mimpi basah spermanya itu kebauan gitu di CD-nya. Nah, maksud saya itu alamat sholat subuhnya itu gimana? Apa harus diqodok atau lewat aja gitu? Syukran, jazakallah Ustaz. Jadi jamaah sekalian, mimpi atau beberapa hal, sebuah anugerah dari Allah itu dibagi dua. Ada yang muktasabah. Muktasabah adalah sesuatu yang diperoleh melalui wasilah usaha. Contoh saya kasih gambaran, untuk menjadi nabi, ingin menjadi nabi, aku pengen jadi nabi Ustadz, ada enggak caranya? Misalnya, nak jadi nabi. Nah, maka dijawab, menjadi nabi itu sifatnya wahbiyah. Wahbiyah itu apa? Ghairu muktasabah, sesuatu yang tidak bisa diupayakan, melainkan itu hadiah dari Allah, istifa, Allah milih yang dikehendakinya. Tapi kalau mau jadi wali, Ustadz aku pengen ya, bisa seperti Syekh Abdul Qadir Jilani misalkan, jadi wali. Nah, untuk menjadi wali ini ada jalur kasbinya, jalur kasbi namanya. Jadi apa yang kita dapat itu Pak, ada yang sifatnya kasbi, ada yang sifatnya wahbi. Kasbi adalah sesuatu yang bisa diupayakan. Wahbi adalah enggak ngapa-ngapain, diinjuk sama Allah. Suara bagus, Ustadz aku pengen jadi cak kori dia, coba ngaji. Oh kamu ini wahbi, ada bakatnya, bahasa kita gitu, ada bakatnya. Tanpa dia usaha, nggak pernah latihan, nggak pernah apa, toto suaranya enak, rintiknya enak, panjang napasnya sudah. Ada yang kasbi, kasbi ini diupayakan. Nah, mimpi Nabi dengan 4 amalan yang kami sebutkan tadi adalah mimpi yang bersifat kasbi. Artinya memang aku pengen Ustadz, ya sudah amalkan itu. Tapi kadang-kadang tidak ngamalkan, dinjuk sama Allah. Nah, itu namanya wahbi. Nah, kakek tadi dinjuk sama Allah. Ya, mungkin ada niat,
ada rencana baik dari Allah, pengen merubah. Itu kita tidak pernah tahu rahasia di balik, hikmat di balik itu. Tetapi apakah benar kita percaya atau tidak, standarnya tadi ceritakan mak mano sosoknya tadi misalnya. Aku jengok Nabi itu agak hitam ya. Nah bukan, Wong Palembang itu Bapak. Misalnya Pak, ya, contoh baik. Nah makanya kalau mimpi Nabi ketemu agak ragu Nabi atau bukan, datangi kiai, datangi ulama yang paham. Nanti dia lihat apa dia ciri-cirinya yang kamu lihat. Alisnya ndak kate alis, bukan. Berarti itu bukan Nabi. Karena Nabi itu beralis seperti bulan sabit. Agak gemuk satunya, gempel badannya, udah. Nabi itu ndak gemuk, ndak kurus. Rambutnya lurus nih Ustaz. Nabi itu lurus, aku jengok lurus. Bukan, itu bukan Nabi. Nabi itu rambutnya ikal, nggak terlalu keriting, tidak terlalu lurus. Yang semacam itu untuk memastikan yang dilihat itu Nabi Muhammad atau bukan. Ya semoga membawa petunjuk yang baik. Yang kedua Ustaz, mimpi basah di malam hari, kemudian lupa sholat subuh, dikiranya sebatas ya kencing, kemudian dia sholat. Setelah siang hari dia sadar, astagfirullahaladzim, aku nih mimpi basah belum mandi. Mak mano wajib mengqadha, wajib mengqadhanya ya, sehingga ya mandi wajib, kemudian sholat jam berapapun. Ingatnya jam 9 ya sholat jam 9, ingatnya jam 11 ya ingat jam 11, ingatnya sore Ustaz ba'da asar lamunian ya sholat ba'da asar, sholat subuh qadhaan. Saya kira itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dimudahkan Allah untuk bisa menghidupkan, mengamalkan apa yang menjadi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.